sejarah Bobat Konsep. Jadi Bobat Konsep ini diteruskan atau dimunculkan oleh Mr. dan Mrs. Bobat, atau yang ini pasangan yang cukup serasi dari ini yang Karel Bobat ini yang ini, kemudian Berta Bobat ini yang ini. Jadi seorang gimnastik dan yang kemudian sekolah fisioterapi. Gimnastik ya mungkin kayak guru apa ya, guru fitness atau apa, atau guru senam atau apa. Ada yang di sini suka senam. Atau senam asma, senam. Nah, kemudian karena bukan adalah seorang dokter dan psikiatri, jadi seorang dokter. Jadi pasangan yang cukup serasi itu adalah dokter dan fisioterapi. Jadi nanti saya sarankan teman-teman kalau pengen sukses, pengen jadi satu pasangan yang serasi ya dari jodoh yang dokter. Sama-sama fisioterapi biasanya ya semuanya. Ini mungkin ada pasangan yang ini ya. Biasanya tiap angkatan masih ada. Ya. Jadi dia menikah pada tahun 41, kemudian pada tahun 51 mendirikan semacam pengobatan center CP di Eropa. Karena awalnya ini dia menemukan teori tentang Bobat Konsep ini, tentang neuroscience ini adalah awalnya ketika dia memberikan terapi kepada seorang anak CP yang dulu awal-awalnya itu anak CP yang di ini semester 5 sudah bisa bahasa Jawa semua ya. Raisa tapi buatan saged. Kayak nanti yang nggak bisa nanti teman-teman sebelahnya yang ada lihat. Jadi awalnya dia Berta dan Karel Bobat ini mencoba-coba, karena dulu teorinya ya mencoba-coba sebuah asumsi kalau saya ginikan nanti efeknya gimana. Jadi anak CP yang masih bayi kemudian dijengkingkan atau diangkat kakinya ke atas, kemudian yang awalnya kenceng semacam ini, spastis semacam ini, ternyata ketika diangkat dia akan menjadi lebih lebih tangannya dan lebih lurus. Awalnya nekuk, fleksi, setelah dijengking nih jadi lurus. Ada diteliti, ternyata ada kaitannya dengan neuroscience, termasuk nanti berkembang di pasien-pasien stroke, karena karakter pasien stroke, karakter pasien CP itu anak-anak pediatri sebenarnya sama, cuman di anak-anak karena masa pertumbuhan jika ada kerusakan di awal maka gangguannya akan semakin kompleks di masa pertumbuhannya. Beda dengan pasien stroke dewasa karena awalnya normal, pertumbuhannya normal, jadi otaknya pun juga sudah tumbuh secara normal. Kalau ada kerusakannya ya hanya di area tersebut. Beda dengan pediatri misalkan lahir kejang, ada kerusakan di korteknya, dia bisa mengganggu di area batang otaknya, bisa mengganggu di cerebellumnya, bisa mengganggu di area frontalis, dan bisa mengganggu di area broca dan sebagainya. Karena masa pertumbuhan, karena otak ini saling berkaitan antara sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadi dulu konsep lamanya adalah lebih banyak ke arah refleks. Jadi refleks jadi terapinya ke arah refleks. Jadi polanya ya itu aja. Jadi kalau sekarang lebih ke masalah problem solving. Jadi setiap pasien itu betul-betul dianalisis. Itu misalkan spastis hanya di tangan toh, itu karena spastisnya karena apa? Apakah ada posturalnya yang berubah? Apakah ada gangguan di head controlnya dan sebagainya, betul-betul dianalisis. Kalau dulu semua anak CP ya dijengking nih.
Jadi beban hanya sebuah konsep. Jadi bukan pattern atau bukan pola. Jadi beban tidak ada pola yang harus menyilang, harus apa? Ya kayak PNF itu apa? Yang harus diagonal pattern. Sebenarnya diagonal itu juga arahnya sebenarnya fungsional juga. Tapi kalau di beban tidak. Bisa jadi kita melatih harus mendorong ke depan, harus ke atas, samping dan sebagainya. Jadi tidak ada pola. Jadi beban is problem solving. Jadi tergantung analisis. Jadi setiap pasien pasti berbeda permasalahannya dan pasti berbeda pendekatannya. Jadi setiap pasien itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Sama-sama pasien stroke, sama-sama usianya sama, kerusakannya di area yang sama, bisa jadi problemnya bisa berbeda karena faktor yang lain cukup banyak. Kalau dulu kita hanya mengenal jalur cortico spinal pathway atau jalur ekstra, jalur piramidalis. Kalau sekarang banyak jalur sekali, banyak jalur di otak ini yang saling mempengaruhi. Jadi semua tergantung analisis. Jadi di fungsinya, gerakannya, dan tonusnya. Kemudian bahwa treatment adalah sebuah interaksi aktif dan hasilnya harusnya bisa mengubah suatu fungsional. Artinya interaksi aktif itu ketika kita memberikan terapi kepada pasien stroke khususnya, ketika kita misalkan melatih tangan untuk lurus, ini sudah punya interaksi yang aktif. Artinya pasiennya juga aktif, terapisnya juga aktif, yang akhirnya nanti goalnya akan mendapatkan gerakan yang fungsional. Jadi pandangan baru obat yang sekarang adalah bahwa rehabilitasi adalah proses belajar untuk memperoleh kembali kontrol gerak, sehingga jangan sampai diikuti kompensasi yang sering terjadi pada proses terapi atau pada pasien-pasien stroke khususnya. Ada yang pernah dengar kontrol gerak? Motor kontrol? Atau yang mengontrol gerakan itu? Yang mengontrol adalah di otak. Nah di otak nanti ternyata banyak jalur. Ada cortico spinal pathway, ada yang dikontrol di otak, ada yang dikontrol di batang otak, ada yang dikontrol di otak kecil. Yang dulu kita kenal hanya korteks, jalur korteks. Artinya bisa kerusakan otak yang kanan, maka ekstremitas yang lemah atau yang kambuh adalah sisi yang di jalur itu aja. Tapi ternyata sebenarnya selain itu ada jalur-jalur motorik yang lain yang bisa kita aktifkan, yang kita tingkatkan aktivasinya sehingga akan mempermudah untuk dalam kita memberikan latihan pada pasien stroke. Dan konsep-konsep ini nanti ada beberapa konsep yang bisa digunakan atau diterapkan untuk kondisi-kondisi muskuloskeletal. Karena bedanya kondisi neurologis sama kondisi muskuloskeletal. Ya, kondisi neurologis itu motor kontrolnya atau yang mengatur gerakannya itu yang rusak. Tapi kondisi muskuloskeletal jalur-jalurnya ini aman, tidak ada kerusakan. Hanya memang obatnya mungkin ada fibrotik, mungkin ada perubahan pola dan sebagainya. Itu yang harus diluruskan. Jadi mestinya lebih mudah menerapkan konsep ini ke kondisi-kondisi yang sehat atau muskuloskeletal dibanding pada gangguan-gangguan neurologis khususnya stroke atau mungkin CP dan sebagainya. Oke, paham ya? Ya, Pak. Ya, jadi nanti kita santai aja. Kalau ada yang belum paham atau pengen bertanya, langsung ngacung aja. Nggak usah, ini nggak ada sesi tanya jawab atau karena nggak ada moderatornya. Ya, langsung aja, tidak apa-apa. Kemudian sama ini sebenarnya, dan ini dari motor kontrol yang mekanik kan dari long atau panjang short term
pembelajaran yang pendek maupun pembelajaran yang panjang. Artinya yang harus diulang-ulang dan carry over. Jadi latihan ini yang diulang-ulang. Nah, diulang-ulangnya ini juga tidak hanya diulang-ulang, misalkan lurus tekuk, lurus tekuk, lurus tekuk, lurus tekuk. Ini juga sama diulang-ulang. Tapi bukan seperti itu yang dibuat konsep. Diulang-ulang tapi repetition without repetition. Jadi diulang-ulang tapi tidak, repetisinya tidak sama. Jadi bisa jadi ini lurus lagi, tahan tekuk lagi, lurus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, diulang-ulang tapi berubah-ubah. Ya, tergantung respon, bisa progresif, bisa diturunkan. Tergantung. Harapannya ya progresif naik terus responnya, harapannya. Tapi kadang kita menemukan pasien responnya justru belum bisa. Misalnya respon kita untuk angkat awal ternyata belum bisa, ya dikurangi. Cuma tergantung respon. Carry over itu ketika kita sudah dapatkan, misalkan kita melatih ekstensi jari-jari. Karena pasien stroke biasanya jari-jari kakinya polanya seperti apa? Polanya kakinya sudah dapat materi toh? Pasien stroke. Oke, polanya sebenarnya ini gambaran umumnya ya. Biasanya kakinya akan nyengkeram atau fleksi, kemudian cenderung inversi atau eversi. Inversi, kemudian ankle-nya akan dorsifleksi atau plantar fleksi. Jadi polanya semacam ini. Ya. Nah, kita melatih semacam ini, misalkan melatih jari-jari. Ini harus dibawa ketika nanti kita akan melatih fleksi hip. Harus dibawa terus ketika kita akan melatih duduk. Harus dibawa terus ketika akan melatih berdiri. Nah, ini adalah pola-pola yang kurang bagus pada pasien stroke yang sering kita temui. Ini Emi yang kanan apa yang kiri nih? Kanan. Oke, kanan. Ya. Kalau ini Emi yang kanan atau yang kiri? Kiri. Oke, inilah pola-pola yang sering kita temui di lapangan. Pasien-pasien terus macam ini. Ya. Jadi ini sebenarnya pemakaian tongkat semacam ini ada baiknya, tapi juga ada jeleknya. Ya, karena baiknya pasien segera berani untuk jalan, tapi jeleknya posturnya pasti akan berubah dan dia tongkat ini akan menggantikan kaki yang sisi lemah. Akhirnya tumpuannya akan di kaki yang kiri terus, kemudian tongkat ini akan menjadi kaki yang baru. Ya, jadi pada awal-awal sebaiknya kalau sudah kelihatan posturnya bagus, ini harus dilatih untuk lepas tongkat. Kemudian ini pasien stroke sebagian besar dia akan dominan menggunakan sisi sehatnya untuk bergerak. Ini ketika mau duduk ke berdiri, dia selalu tumpuan di sisi yang sehat. Nah, ini adalah pola yang salah, dan tugas kita adalah membenarkan pola-pola ini menjadi pola yang benar. Jadi karena sisi kanannya ini, sisi kanannya sehat, karena sehat berarti kan mudah untuk digerakkan. Jadi dia kan masih secara dia akan menggunakan sisi kanannya, kemudian sisi kirinya akan terabaikan. Nah, jika ini terus berlangsung semakin hari, semakin hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya, maka polanya akan semacam ini. Dia akan menggunakan kanan terus, akhirnya sisi yang kiri terabaikan. Karena terabaikan, maka lama-lama fungsinya akan berkurang. Ketika fungsinya akan berkurang, maka sensorisnya akan berkurang, motornya berkurang, bisa jadi lama-lama akan terabaikan. Jadi dia akan jalan dengan sisi yang kanan terus. Ya, kemarin pas workshop 3 minggu yang lalu itu ada demo pasien itu, ya pasien stroke semacam ini, pakai tongkat, akhirnya kanannya sisi yang sakit yang kiri lah. Jadi karena dia terbiasa dengan menggunakan sisi kanan terus,
sisi kirinya sama sekali hilang. Jadi akhirnya jalannya dengan semacam ini, kayak jalannya Yuyukan kan, ya, kayak ini kayak nggak ada. Akhirnya terapinya ya hilangkan kompensasi dulu ini karena jangan semacam ini, dirilis terus dilemaskan, baru dikenalkan sisi lemahnya. Sisi lemahnya dikenalkan, baru nanti akan dibawa stimulasi ke sisi yang lemah. Tapi kompensasi harus diperbaiki dulu, karena kompensasi akan membuat body skema atau body persepsinya akan berubah. Ini sama. Jadi ini namanya kompensasi. Jadi gerakan di sisi yang lain ini, orang berjalan normalnya kan ini sisi kanan, tapi ketika mau jalan dia selalu mengangkat lengan sisi sehatnya untuk stabilisasi fungsinya sebenarnya. Ya, untuk menstabilkan biar bergeraknya lebih tidak gampang jatuh, dia merasa tidak gampang jatuh dengan mengangkat sisi sehatnya. Ini namanya kompensasi. Kalau ini namanya reaksi asosiasi, kalau yang satu sisi yang sama. Jadi tangannya kenceng karena dia rotasi, akhirnya asosiasinya levator skapulanya dominan, kemudian shouldernya akan endorotasi. Polanya semacam itu. Nah, ini tugas teman-teman nanti, tugas fisioterapi yang harus membongkar pola yang salah itu. Ini sama toh? Berdiri saat tumpuan yang sehat terus, tangan sehat terus, sama. Pemahaman misalnya tentang bobot konsep. Dari bobot konsep ini nanti bukan passive exercise, tapi bobot konsep adalah active exercise. Tapi aktif, ya, ini saya pegang tangannya. Ini yang passive exercise. Ya, lurus, teguk, lurus, teguk, lurus, teguk, lurus, teguk. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan brainnya pasien, tapi hanya menggerakkan ekstremitasnya saja. Ya, sebenarnya pasif. Tapi kalau yang aktif, kita bukan melawan, tergantung kita mau tujuannya untuk apa. Karena polanya sebenarnya dia banyak fleksi, mestinya kita harus melatihnya ke arah ekstensi, ya. Dorong terus, ikuti, ya. Dorong lagi, saya aktif. Sebenarnya pasiennya yang aktif, saya hanya nunggu responnya aja. Saya hanya mengguidance, saya hanya mengarahkan aja ke pola yang benar. Nah, ini pasti yang terstimulasi di brainnya pasien, bukan hanya di ekstremitasnya. Karena pasti mikir. Ya, kalau mikir berarti otaknya bekerja. Kalau tidak mikir berarti otaknya istirahat. Ya, karena kita pengen melatih pasien itu otaknya bekerja atau diam. Ya, bekerja, ya aktif lagi. Karena tanpa otak bekerja, maka ya tidak akan terjadi regenerasi, tidak akan terjadi sinaptogenesis, tidak akan terjadi plastisitas. Kalau hanya teguk lurus menjaga konsep lama menjaga ROM, terus menjaga peredaran darah itu. Nah, sebenarnya tidak usah ROM, tidak usah dijaga. Nah, karena pasien itu sebenarnya ROM-nya awalnya tidak ada masalah. Tapi karena adanya gangguan motor kontrolnya di otak, akhirnya terjadi abnormalitas tonus. Nah, itu yang kita harap. Nah, aktif, komunikasi, hindarkan pasif dan perintah yang
yang noise, yang gaduh, yang berisik. Misalkan saya melatih pasien ini tekuk bu, ayo muter terus ditekuk, terus didorong balik, habis itu tekuk ya dorong lagi, malah sulit, otaknya bingung. Ya muter, padahal dorong itu bisa, yes, oke, good, tekuk lagi, dorong lagi. Nah, otaknya kalau mudah untuk membentuk sinapsa atau plastisitas yang jelas. Karena sebenarnya exercise atau latihan itu sebenarnya tujuannya untuk menstimulasi plastisitas sebenarnya dengan menggerakkan di ekstremitas, tapi tujuannya untuk menstimulasi plastisitas yang di otak. Karena kerusakannya di otak atau di tangan, stroke. Otak, tangannya mau diluruskan, mau diganjel, kalau otaknya belum ada ya pasti kenceng terus. Tapi kalau terjadi plastisitas di otak, perbaikan pola yang kembali baik, ini juga akan dan sendirinya akan baik. Treatment sebagai persiapan untuk fungsi yang spesifik. Saya kemampuan pasien saya akan saya latih untuk berdiri, latihan untuk berdiri. Tapi saya awali dengan stimulasi atau persiapan preparation dari mulai fungsi yang dari bawah. Misalkan fasilitasi untuk gerakan ekstensi jari-jari kaki, kemudian fleksi ankle, dan kemudian fleksi hip, kemudian nanti akan saya bawa untuk duduk, kemudian berdiri. Artinya persiapannya walaupun sebenarnya tujuan saya untuk berdiri, tapi saya persiapkan dari awal karena harus aktif carry over. Misalkan polanya kan semacam ini, fleksi, infleksi, dan plantar fleksi. Nah, stimulasinya akan saya bawa untuk ekstensi, kemudian fleksi, kemudian dorsifleksi. Ya, gampangannya gitu, ya. Maksudnya cepet-cepetannya gitu. Sebenarnya untuk stimulasi buka jari-jarinya nih lama, nggak mudah, harus ada titik-titik yang perlu kita stimulasi, khususnya di otot-otot interossei muscle. Interossei, pernah dengar otot interossei muscle? Interossei. Nah, ini salah satu otot intrinsik yang ada di jari-jari kaki maupun jari-jari tangan yang fungsinya adalah untuk membuka dan untuk ekstensi jari-jari. Nah, kita bawa misalnya tak cepet nih ini, biasanya slow motion ini, karena waktunya agak nah, jadi saya buka jarinya, bawa ke samping, angkat, kemudian tekuk lututnya sebentar ya. Saya cerita. Dan tekuk lututnya, karena dengan membuka jari-jari ini, karena sebenarnya tubuh ini ototnya adalah kinetic chain, jadi saling berkaitan. Dengan dia ekstensi jari-jari, kemudian dorsifleksi, maka akan mempermudah recruitment otot-otot untuk fleksi knee dan fleksi apa ke sana. Jadi tujuannya untuk berdiri, tapi saya siapkan sejak dari berbaring. Nah, ini kemudian salah satu nanti juga selain buka jari-jari, kuncinya pada latihan itu adalah latihan core on. Pernah dengar core stability? Ya. Sering ini. Nah, ini dapat angkat, tetap bisa latih dalam posisi semacam ini. Kemudian tahan, pelek, bisa biar tetap carry over, biar depan bisa ganjel pakai anduk. Anduk yang ditekuk-tekuk, biar ganjel biar harapannya tetap dorsifleksi. Kadang harus kita ganjel semacam ini. Kemudian otot core-nya kita aktifkan, glute kempes, relax, glute kempes. Core adalah otot-otot perut bagian bawah ya. Stimulasinya di otot-otot perut bagian bawah karena kita akan mengaktifkan otot khususnya otot transversus abdominis. Ya, dan kempes akan terjadi
posterior tilting, posterior, ya. Nah, karena dengan ketika otot transfer abdominasinya aktif, pasti terjadi gerakan posterior tilting, dan kemudian akan merekrut otot-otot gluteusnya juga akan kencang. Jadi kuncinya nanti tidak bisa semacam ini, karena tidak ada pola, bisa saya pegang semuanya, perut kempes, relax, perut kempes, relax, perut kempes, relax. Nah ini aktivasi otot-otot core. Bisa saya pegangan di sini, tergantung kondisi pasiennya, dia lebih mudah. Yang penting tujuannya dapat perut kempes, ya, perut kempes tahan, angkat pantatnya, geser ke ke pinggir, bawa terus, bawa terus, bawa terus. Nah, jadi ya, triangulasi. Ya. Ya. Ini kemudian semacam ini tutup. Nah, setelah kita dapat sampai pinggir, ini tutup on tahan, dorong. Ini bawa kita bawa. Sebenarnya bawahnya juga harus ada konsep stabilisasi, mobilisasi. Stabilisasi, mobilisasi. Ini akan lebih aktif terus. Dan bawah turunnya pun harus kita aktifkan untuk dorong. Bisa pakai tangan kita, bisa pakai paha kita, dorong terus. Misalkan bednya tinggi, ya kita harus kreatif, bisa cari penting dia nanti harus karena harapannya ada reaksi biofeedback, ya, karena dengan close chain position semacam ini maka tonusnya dia akan tertekan. Oke, ini saya langsung saya bawakan. Ini masih tetap tahan. Ini dorong tetap boleh, kita bawa terus dorong tetap dorong ini bawa ke depan. Kemudian tidak bisa buru-buru. Ya, bisa kita latih juga. Nah, ini ya. Ikuti saya, tangannya ikuti home, kepalanya tekuk aja, bahunya aja dulu, dorong bahunya aja dulu, dorong karena kita pengen mengaktifkan otot-otot perutnya, ya. Kemudian dorong kepala, tekuk lehernya, terus dorong, bawa, dorong. Ini tetap on semua. Dan ini turun, lalu setelah ini kenapa? Tetap jaga betul kempes, ya. Baru, oke, ya, terus bawa sini. Nah, terus dulu. Ini yang lemah. Karena kita harapannya tadi sisi yang lemah akan terstimulasi terus, ya toh? Nah, bawa terus kemudian baru setelah ini betul kempes, terus bawa yuk berdiri. Berdiri dengan tumpuan sisi ya. Yang sakit sembuh ya. Kira-kira semacam itu. Tapi di lapangan tidak semudah ini. Ya. Tidak semudah itu gampang. Ya, pasiennya masih muda. Ya, semakin muda kan regenerasinya akan lebih. Ya, tidak ada gangguan kognitif. Normal Mas? Berapa ini Mas?